Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari gempa di Pidijaya Aceh, kita kembali segera bergabung dengan rekan kami, ada Giska Pasaribu di sana. Giska, bisa Anda sampaikan informasi terkini kondisi di Pidijaya saat ini? Apakah proses evakuasi masih berlangsung? Ivo dan Reza, masih dari Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh, di mana Kabupaten Pidijaya ini merupakan salah satu lokasi dengan dampak dari gempa tektonik yang terjadi pada hari Rabu kemarin yang menyebabkan sejumlah kerusakan daripada fasilitas maupun sarana dan prasarana yang ada di wilayah ini. Dan pemirsa, kami informasikan kembali bahwa dampak dari gempa tektonik ini menyebabkan kerusakan seperti yang kami perhatikan ataupun kami lihat tadi, bahwa ada sejumlah ruas jalan yang mengalami keretakan dan juga tiang listrik yang roboh, serta sejumlah rumah warga maupun rumah ibadah dan juga gedung pendidikan serta rumah sakit yang sudah hancur lebur akibat gempa tektonik yang terjadi pada hari Rabu kemarin. Dan Ivo serta Reza, saat ini juga saya melaporkan dari depan reruntuhan sejumlah ruko yang sudah hancur lebur akibat gempa tektonik, dan di sini juga dapat Anda lihat bahwa inilah puing-puing reruntuhan dari sejumlah ruko yang sudah hancur lebur. Dan di sini juga masih terlihat sejumlah petugas, yakni dari petugas Polri maupun dibantu dengan petugas TNI yang sedang berjaga-jaga di wilayah ini guna untuk mencegah aksi penjarahan dari harta benda milik korban. Dan bukan hanya melakukan penjagaan, petugas juga melakukan memilah harta benda milik korban yang layak untuk diamankan. Dan pemirsa, saat ini juga saya sudah berada bersama dengan salah satu warga yang juga sekaligus imam yang ada di wilayah ini. Assalamualaikum, Pak Yusli Abdullah, apa kabar Pak? Kabar baik. Oke. Baik Pak Yusli, kita di sini pemirsa ingin mengetahui bagaimana kronologis ataupun tragedi terjadinya dari gempa tektonik yang banyak menyebabkan kerusakan maupun juga menyebabkan korban jiwa yang ada di wilayah ini. Bagaimana Pak, bisa dijelaskan sedikit? Ya, terima kasih. Pada malam kemarin itu kira jam 5:15, jam 5:15 itu terjadi gempa yang sangat dahsyat, yaitu tektonik. Ya, sehingga secara spontanitas masyarakat berhamburan keluar. Kemudian bagi saya selaku orang tua di sini, datang masyarakat untuk menyampaikan korban di Kota Merdu, ya, sehingga kami datang ke Kota Merdu untuk memberikan bantuan kepada salah satu anak saya yang juga pada malam itu korban meninggal dunia, dan duanya selamat gitu, Mas. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas anak Bapak yang menjadi korban jiwa. Dan sekarang bagaimana kondisi dari anak Bapak yang mengalami luka-luka? Ya, sekarang masih di rumah sakit lagi perawatan, tapi ini karena memang di Merdu, di Pidijaya, karena infrastrukturnya sangat semuanya agak rusak, agak lumpuh, jadi sehingga ada rujukan ke Sigli untuk diberi bantuan oleh Rumah Sakit Umum Sigli gitu. Baik, Pak Yusli, sebagai warga yang ada di Kabupaten Pidijaya, sejauh ini sudah bagaimana penanganan dari pihak Pemkab maupun dari pihak petugas terhadap tragedi dari gempa bumi yang terjadi di wilayah ini, Pak? Ya lumayan. Memang banyak relawan yang datang ke Merdu untuk memberikan bantuan kepada kita. Cuman kita ingin menyampaikan kepada mereka bahwa harus ada suatu struktur yang bagus sehingga masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan keluhan-keluhan dan untuk mengurangi rasa panik pada beberapa hari ini, saya kira. Baik Pak, sejauh ini sudah bagaimana Pak bantuan yang diberikan kepada wilayah ini yang sudah terkena bencana alam? Ya, sudah lumayan. Ini saya lihat ada setiap kampung sudah ada posko untuk makan dan minum, dikarenakan itu kan banyak masyarakat yang trauma. Di samping yang korban jiwa ini juga semua masyarakat Pidijaya itu agak trauma. Warga dari Pidijaya ini masih merasa trauma dan takut terhadap tragedi gempa tektonik ini ya Pak ya. Dan begini Pak, apabila saudara-saudara kita ingin memberikan bantuan Pak, bagaimana mereka dapat memberikan bantuan terhadap tragedi gempa bumi yang ada di wilayah ini? Ya, sangat kami butuhkan bantuan-bantuan yang dari luar itu, sehingga kami di sini supaya ada satu struktur. Ada satu satu atap, ya, sehingga masyarakat lebih memudahkan untuk memberikan keluhan kepada bapak-bapak di sini yang memberi bantuan sebagai posko gitu, Pak.
Baik Pak, terima kasih untuk informasi dan waktunya. Sehat selalu Pak Yusli. Dan pemirsa, kami juga memperoleh informasi dari petugas bahwa memang masih ada belasan korban yang masih tertimbun ataupun terjebak di dalam reruntuhan dari bangunan yang sudah hancur lebur ini. Namun memang untuk proses evakuasinya memang sebelumnya sempat dihentikan sementara karena memang terjadi kendala seperti pemadaman listrik yang ada di wilayah ini. Dan kami juga menghimbau kepada Anda warga Aceh untuk tidak panik bahwa memang informasi yang kami peroleh dari BMKG, gempa tektonik ini tidak memicu terjadinya tsunami. Dan bagi Anda yang ingin menyumbangkan bantuannya, terutama bantuan logistik ke saudara-saudari kita yang ada di Aceh ini, Anda dapat datang ke sini langsung ataupun Anda dapat menghubungi perwakilan dari posko-posko yang menerima bantuan dari tragedi bencana alam ini untuk meringankan saudara-saudari kita yang terkena bencana alam di Aceh ini. Dan pemirsa, sedikit saya tunjukkan juga bahwa di belakang saya ini tampak terlihat bangunan-bangunan ataupun atap bangunan yang sudah hancur lebur akibat terkena gempa, dan memang bangunan-bangunan ini sudah hancur lebur semua dan hanya tersisa puing-puing reruntuhan. Dan adapun memang puluhan korban yang mengalami luka-luka saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Sigli karena memang rumah sakit yang ada di Kabupaten Pidi Jaya ini sudah hancur akibat terkena gempa tektonik yang terjadi pada hari Rabu kemarin. Sementara itu, Reza dan Ivo. Ya, Giska. Tadi Anda menyebutkan ada ratusan atau puluhan polisi dan juga TNI yang masih berjaga-jaga untuk membantu mengevakuasi para korban reruntuhan. Anda berada di depan reruntuhan ruko di Kabupaten Pidi Jaya. Hingga pagi hari ini apakah sudah ditemukan kembali korban yang tertimpa reruntuhan di lokasi Anda? Giska. Reza, sementara ini yang kami peroleh informasi dari salah satu warga dan juga petugas yang ada di sini bahwa sehari sebelumnya sudah ditemukan ataupun dievakuasi 13 korban yang ada ataupun terjebak di bawah reruntuhan dari bangunan yang hancur lebur ini. Namun masih ada juga sebagian yang masih belum dievakuasi karena memang seperti yang saya informasikan sebelumnya, karena memang masih terkendala oleh pemadaman listrik yang terjadi di wilayah ini. Reza. Jadi total korban yang ditemukan hingga pagi hari ini dari proses evakuasi, dari informasi yang Anda dapatkan di sana, Giska, ada berapa banyak? Ya, Ivo, untuk update sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh bahwa informasi sementara bahwa ditemukan 25 korban yang ditemukan sudah meninggal dunia, Ivo. Ya, baik Giska. Giska, dapat Anda ceritakan kembali, apakah di sekeliling lokasi depan runtuhan ruko di Kabupaten Pidi Jaya terdapat mobil ambulans atau tempat perawatan, atau berapa jarak dari lokasi tersebut ke rumah sakit untuk membawa korban yang mengalami runtuhan di sana? Giska. Ya, Reza, tadi saya juga memperoleh informasi dari salah satu narasumber kita, yaitu Pak Yusli, yang mengatakan bahwa adapun korban-korban yang mengalami luka berat maupun luka ringan dirujuk ke rumah sakit yang berada di Kabupaten Sigli, karena memang rumah sakit yang ada di Kabupaten Pidi Jaya ini sudah hancur lebur sehingga tidak memungkinkan lagi. Giska, dari pantauan kami di sini, Reza, proses evakuasi yang tepat berada di belakang Anda, ada bantuan dari aparat gabungan. Apakah warga yang ikut membantu adalah warga yang berada di Pidi Jaya, artinya adalah warga yang menjadi korban dari gempa bumi ini? Atau bantuan dari warga lain? Ya, Ivo, memang di sini bukan hanya tim petugas dari Polri dan juga TNI, namun juga warga yang ada di wilayah Pidi Jaya ini juga ikut membantu untuk proses evakuasi korban. Namun memang pada hari ini proses evakuasi korban untuk sementara dihentikan terdahulu karena memang terjadi kendala seperti pemadaman listrik, dan direncanakan akan dilanjutkan proses evakuasi kembali sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ivo. Baik Giska, kalau kami lihat dari sini sepertinya alat berat, artinya begini, apakah alat berat belum tiba di sana untuk membantu proses evakuasi? Karena kami lihat dari sini proses evakuasi masih dilakukan secara manual. Benar seperti itu, Giska?
Iya, Ivo dan Reza, memang proses evakuasi memang sampai saat ini masih terus dilakukan karena memang informasi yang kami peroleh bahwa masih ada belasan korban yang tertimbun ataupun terjebak di bawah reruntuhan dari bangunan ruko yang sudah hancur lebur di sini. Dan bukan hanya dilakukan evakuasi secara manual, namun juga dilakukan evakuasi seperti yang terlihat bahwa di sini sudah standby ataupun sudah tersedia beberapa eskavator untuk membantu proses evakuasi korban. Ya Giska, Ivo? terakhir, apakah depan ruko reruntuhan yang di lokasi Anda ini merupakan lokasi terparah? Apakah masih ada lokasi-lokasi lain yang tentunya juga parah dibandingkan lokasi yang sedang Anda berdiri di sana, Giska? Ya Reza, memang sampai saat ini yang kami lihat ataupun yang kami pantau bahwa memang di depan saya melaporkan saat ini bahwa memang ini kondisi ini memang sangat parah, sangat memprihatinkan karena memang Anda dan pemirsa dapat lihat sendiri bahwa di sini bangunan sudah hancur lebur semua dan sudah tidak ada yang dan sudah tidak ada lagi material yang dapat diselamatkan. Namun memang pihak petugas masih terus berusaha dan juga dibantu dengan warga yang ada di PD Jaya ini untuk membantu proses evakuasi korban. Untuk sementara ini informasi yang dapat kami berikan dan kami akan tetap mengupdate informasi terkait dengan gempa tektonik yang terjadi di Kabupaten PD Jaya. Ivo dan Reza. Ya, terima kasih banyak Giska atas laporan Anda. Kami akan terus mengupdate terus informasi terkait gempa yang melanda kawasan Kabupaten PD Jaya Aceh. Dan selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan.